Suku Korowai di Papua dikenal dengan beberapa tradisi unik, dan ada klaim bahwa kanibalisme pernah menjadi bagian dari budaya mereka, khususnya sebagai hukuman untuk orang-orang yang dianggap Hahwa atau penyihir. Dalam kepercayaan Korowai, seorang Hahwa dianggap telah membunuh anggota suku. Melalui ilmu hitam dan kanibalisme konon dilakukan sebagai bentuk balas dendam terhadap mereka. Peristiwa kanibalisme yang dikaitkan dengan suku Korowai di Papua sebenarnya berakar dari kepercayaan tradisional mereka tentang Hahwa, yang merupakan istilah untuk roh jahat atau penyihir. Dalam kepercayaan ini, seorang Hahwa dianggap mampu membunuh seseorang melalui sihir dan mencuri jiwa korban mereka ketika seseorang meninggal secara tiba-tiba atau dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Anggota komunitas Korowai seringkali menuduh bahwa seorang Hahwa bertanggung jawab atas. Menurut beberapa laporan dari antropolog dan jurnalis yang telah mempelajari masyarakat ini, pada abad ke-20, suku Korowai percaya bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan kekuatan jahat dari Hahwa adalah dengan menangkap, membunuh, dan memakan tubuh mereka. Ritual ini bukan dilakukan secara sembarangan, melainkan sebagai bentuk hukuman terhadap individu yang diyakini sebagai Hahwa. Praktik ini dipercaya sebagai tindakan pencegahan agar tidak ada lagi kematian yang disebabkan oleh sihir. Namun, penting dicatat bahwa praktik kanibalisme ini tidak menyasar semua orang atau dilakukan secara rutin. Ini berkaitan dengan kepercayaan spiritual tertentu yang sangat kuat di antara masyarakat Korowai pada masa lalu. Banyak laporan dari para antropolog menunjukkan bahwa tindakan ini dilakukan dalam konteks yang sangat terbatas, yakni sebagai respons terhadap rasa takut dan kebutuhan untuk melindungi komunitas dari bahaya sihir yang mereka percayai nyata. Peristiwa semacam ini terutama terdokumentasi dalam kontak pertama suku Korowai dengan penjelajah barat pada tahun 1970-an. Sebelumnya, suku Korowai hidup terisolasi di pedalaman hutan Papua dan sangat jarang berinteraksi dengan dunia luar. Kehidupan mereka secara umum bergantung pada sumber daya alam sekitar, dan mereka dikenal tinggal di rumah-rumah pohon yang tinggi untuk menghindari serangan dari suku-suku lain atau binatang buas. Sejak era modern, terutama dengan semakin banyaknya kontak dengan dunia luar, suku Korowai mulai mengadopsi gaya hidup yang berbeda. Mereka mulai menjauh dari kepercayaan tradisional terkait sihir, dan laporan mengenai praktik kanibalisme semakin berkurang hingga akhirnya hampir tidak ada lagi. Padahal, jika dipahami dalam konteks budaya mereka, ini adalah praktik yang berakar dari keyakinan spiritual yang spesifik, bukan perilaku barbar tanpa alasan. Suku Korowai sekarang banyak yang telah bergabung dengan kehidupan modern dan meninggalkan tradisi lama seperti itu. Namun, penting untuk memahami bahwa klaim-klaim ini terutama didokumentasikan melalui pandangan penjelajah atau antropolog barat yang datang ke wilayah tersebut pada abad ke-20. Beberapa antropolog dan jurnalis yang mengunjungi suku ini melaporkan adanya praktik kanibalisme yang terkait dengan kepercayaan lokal terhadap sihir. Tetapi seiring berjalannya waktu, praktik ini semakin berkurang dan banyak ahli percaya bahwa praktik kanibalisme, jika pernah ada, kini sudah tidak lagi dilakukan. Perlu juga diperhatikan bahwa dia seringkali melebih-lebihkan atau menyalahartikan budaya suku-suku adat seperti Korowai untuk menarik perhatian. Sumber yang lebih mendalam dan objektif menunjukkan bahwa masyarakat Korowai kini telah mengalami perubahan signifikan, terutama setelah lebih banyak kontak dengan dunia luar. Dan adat seperti kanibalisme kemungkinan besar telah ditinggalkan atau sangat jarang terjadi. Dalam pandangan kontemporer, suku Korowai sudah mulai terintegrasi dengan masyarakat modern, dan banyak dari mereka telah mengadopsi gaya hidup yang lebih konvensional. Praktik kanibalisme yang dikaitkan dengan suku Korowai saat ini diyakini sudah tidak ada lagi atau setidaknya sangat jarang terjadi, seiring dengan meningkatnya interaksi mereka dengan dunia luar, seperti melalui pendidikan, kontak dengan misionaris, dan pemerintah Indonesia. Suku Korowai mulai mengalami perubahan sosial dan budaya yang signifikan. Kepercayaan tradisional mereka, termasuk keyakinan tentang Hahwa dan kanibalisme sebagai hukuman, semakin ditinggalkan. Banyak anggota suku Korowai sekarang tinggal di pemukiman yang lebih modern dan terlibat dalam kehidupan sosial dan ekonomi yang lebih luas. Beberapa dari mereka telah beralih ke agama modern dan mengikuti pendidikan formal, yang tentunya memengaruhi cara pandang mereka terhadap tradisi-tradisi lama. Laporan dari para peneliti dan jurnalis di wilayah tersebut menunjukkan bahwa
praktik kanibalisme sudah hampir tidak ada lagi dalam masyarakat Korowai kontemporer. Selain itu, adanya perhatian internasional dan pengaruh dari luar membuat suku-suku di Papua, termasuk Korowai, lebih sadar akan persepsi dan pandangan dunia luar terhadap budaya mereka.